Saudara, ada dua realita daripada penderitaan. Dan mungkin realita ini tidak menggembirakan saudara. Yang pertama, saudara, penderitaan itu kompleks, misterius, menyakitkan, dan tidak mudah dijelaskan. Saudara, kalau Anda dan saya belajar Alkitab baik-baik, maka kita tahu penderitaan itu adalah sebuah realita yang susah dijelaskan. Tidak bisa diresepkan, penderitaan itu terjadi hanya karena satu penyebab, dan solusinya juga satu obat. Nggak bisa saudara. Di dalam Alkitab kita bertemu banyak sekali wajah penderitaan. Ada penderitaan yang datangnya dari iblis. Ada penderitaan yang diberi Tuhan untuk memurnikan umatnya. Ada penderitaan karena dunia membenci Yesus Kristus dan pengikutnya. Ada penderitaan karena kesalahan sendiri. Ada penderitaan karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Realita yang kedua dari penderitaan, saudara, tidak semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Natur dari penderitaan ya. Penderitaan itu bahasa Inggrisnya suffering ya. Atau ada istilah lain untuk penderitaan yaitu apa saudara? Evil. Evil saudara, kejahatan. Penderitaan itu naturnya buruk saudara. Dalam penderitaan yang kita alami, kuasa jahat itu bekerja untuk apa? Untuk menghancurkan rencana Allah, untuk melemahkan Anda dan saya. Maka saudara, tanpa anugerah Allah, penderitaan itu hanya menghasilkan yang buruk. Yang pertama, kalau tanpa anugerah Allah, saudara, penderitaan hanya akan membuat kita hancur. Tapi yang kedua, saudara, kalau tanpa anugerah Tuhan juga, di sisi lain, penderitaan itu akan membuat kita jadi sombong. Tanpa anugerah Tuhan, penderitaan itu enggak memurnikan jiwa, enggak. Cuma membuat jiwa lebih kotor dengan kesombongan, dengan self-righteous, rasa bangga diri. Tetapi saudara, di sisi lain, kita juga melihat di saat yang bersamaan, Alkitab dan sejarah Kristen juga menunjukkan, ada banyak sekali saksi-saksi iman yang justru bertemu Tuhan di dalam penderitaannya. Ada banyak saksi-saksi iman yang bertemu Tuhan di dalam penderitaannya. Nah, ini yang mau menjadi sorotan kita hari ini. Saudara, bahwa di dalam anugerah Tuhan, penderitaan itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita mengalami Tuhan dengan cara yang paling intim dan paling personal. Di dalam anugerah Tuhan, penderitaan itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita mengalami Dia dengan cara yang paling intim dan juga paling personal.